Assalamualaikum Bu, boleh saya minta waktu sebentar? Oke, waalaikumsalam. Dengan senang hati Bu Darni. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, terima kasih Bu. Ini terkait dengan Sudah Pak permintaan Zainuddin? Ibu Ya, agar silakan saya dimulai. ikut mendaftar CGP. Mohon maaf Bu, sepertinya saya tidak bisa ikut Bu. Apa hambatan yang menghalangi Ibu untuk mendaftar CGP? Begini Bu, sebenarnya saya tertarik sekali dengan materi yang baru saja disosialisasikan oleh salah satu rekan guru CGP di sekolah kita ini. Sepertinya ilmu yang didapat di program CGP ini sangat bagus dan bermanfaat. Namun karena selain tugas pokok dan tugas tambahan saya di sekolah, saya juga mempunyai tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Saya khawatir jika saya lulus seleksi, saya tidak dapat membagi waktu antara tugas di sekolah dengan tugas CGP serta waktu untuk keluarga. Jadi Ibu khawatir jika nanti mengikuti program CGP, Ibu tidak mampu membagi waktu antara tugas di sekolah, tugas CGP, dan waktu untuk keluarga. Iya Bu, benar sekali. Seperti itu yang saya rasakan saat Ibu meminta kepada kami guru-guru di sekolah ini untuk ikut mendaftar program CGP. Apa yang membuat Ibu sampai berpikir bahwa Ibu tidak dapat membagi waktu jika nantinya Ibu lulus seleksi dan mengikuti diklat CGP? Saya perhatikan rekan guru di sekolah kita yang sementara ini menjalani diklat CGP sepertinya kewalahan membagi waktu antara tugas pokok di sekolah dengan tugas CGP, ditambah lagi dengan membagi waktu dengan keluarga. Baik Bu, jadi itu permasalahannya. Nah sekarang mari kita diskusikan apa peluang solusi agar dapat menghilangkan rasa khawatir seperti yang Ibu bayangkan. Sebaiknya yang saya lakukan apa ya Bu? Menurut Ibu, apa semua manusia itu mempunyai kemampuan yang sama? Oh tentu tidak Bu, semua manusia itu diciptakan di dunia ini tidak ada yang sama, termasuk dari segi kemampuan. Manusia itu memiliki kemampuan yang beragam. Betul sekali Bu, termasuk Ibu. Saya melihat jika Ibu adalah orang yang memiliki kemampuan dan kompeten untuk mengikuti program CGP ini. Nah, jika Ibu melihat salah seorang rekan di sekolah Ibu kewalahan dalam membagi waktunya, tentu Ibu juga tidak dapat memanajemen waktunya. Dan Ibu sendiri yang mengatakan begitu tertarik dengan ilmu yang didapatkan dengan program CGP. Itu adalah modal utama Ibu untuk mendaftar program CGP ini. Nah, menurut Ibu, apa salahnya jika Ibu mencoba untuk ikut mendaftarkan diri? Seiring berjalannya waktu, saya yakin Ibu akan dapat menyesuaikan diri, mampu membagi waktunya, dan bekerja dengan baik. Sepertinya apa yang dikatakan Ibu itu benar juga. Namun saya masih agak sedikit rasa khawatir. Bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan kekhawatiran yang ada di pikiran Ibu? Mungkin saya harus mengkomunikasikan dulu dengan keluarga saya. Jika mereka menyetujui dan mendukung saya bisa ikut mendaftarkan diri. Namun di samping itu, saya juga butuh dukungan utamanya dari Ibu selaku pimpinan dan semua rekan guru yang ada di sekolah ini. Insya Allah Bu, saya selalu mendukung selama itu adalah demi kebaikan untuk sekolah kita. Iya Bu, terima kasih Bu.
Lalu komitmen apa yang Ibu akan lakukan untuk menjalankan rencana Ibu? Komitmen saya, Bu, sepulang kerja saya akan komunikasikan dulu dengan keluarga saya, lalu mendaftar program CGP ini dan berusaha agar bisa memanajemen waktu dan bekerja dengan baik. Bagus sekali, Bu. Hilangkan rasa kekhawatiran dengan komitmen yang Ibu tanamkan pada diri Ibu sekarang. Saya yakin Ibu pasti akan bisa. Insya Allah, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Kalau begitu, Bu, saya pamit dulu masuk ke dalam kelas. Iya, Bu. Silahkan. Ya. Assalamualaikum, Bu Masna. Apa kabar hari ini? Katanya ada yang ingin dibicarakan nih. Waalaikumsalam Ibu Darni, alhamdulillah baik. Iya nih ada yang ingin saya bicarakan sedikit. Baik, apa yang ingin Ibu bicarakan ke saya? Iya Bu, begini, saya sebenarnya kewalahan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Di samping saya juga sebagai guru dan wali kelas, saya merasa tidak maksimal dalam mengelolanya. Jadi Ibu merasa kewalahan dan tidak maksimal dalam menangani dan tanggung jawab yang diberikan kepada kepala sekolah. Apa yang membuat Ibu merasa tidak maksimal dalam mengelolanya? Iya Bu, selain mengajar dan menjadi wali kelas, saya diberikan amanah sebagai pembina UKS Bu. Kadang saya selalu terlambat menangani pasien murid dan melayani seadanya karena bersamaan dengan tugas mengajar saya di kelas Bu. Oh, jadi Ibu merasa tidak dapat melayani pasien murid dengan baik karena waktunya biasa bersamaan dengan tugas mengajar. Apakah tidak ada guru lain yang menemani Ibu di UKS? Sebenarnya ada ibu guru yang lain yang bisa menemani, namun saat ini ia sedang cuti melahirkan Bu. Jadi begitu ya Bu. Menurut Ibu kondisi ideal seperti apa yang diinginkan agar pengelolaan di UKS dapat maksimal? Saya inginkan jika ada murid yang sakit, murid tersebut langsung ditangani dan diberikan pelayanan oleh petugas di UKS. Karena saya sangat kasihan melihat anak-anak sakit seperti itu, Bu. Baik, Bu. Pada saat saya mendengarkan apa yang telah Ibu ceritakan, saya menangkap adanya keinginan Ibu untuk terus berusaha sebisa Ibu dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Betul itu, Bu? Betul sekali, Bu. Untuk mencapai kondisi ideal seperti yang Ibu inginkan, apa yang bisa Ibu lakukan? Sebenarnya saya ingin berbicara ke kepala sekolah untuk menugaskan salah satu guru untuk membantu saya di UKS Bu, sehingga kami dapat berbagi tugas. Namun melihat kondisi ibu guru yang juga punya tanggung jawab yang lain, saya merasa tidak ingin membebankan mereka. Apa yang membuat Ibu merasa kalau itu akan membebankan mereka? Ya, dengan melihat pembagian tugas yang diberikan kepala sekolah, takutnya mereka juga tidak maksimal dalam menjalankannya. Jadi Ibu tidak ingin membebankan orang lain ya, karena mereka juga mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti Ibu. Ada tidak yang bisa Ibu lakukan selain yang Ibu sebutkan tadi? Ada sih, seperti membentuk tim kesehatan, tim dokter kecil di sekolah Bu. Tim dokter kecil, kira-kira apa tugas mereka nantinya Bu? Jadi tim ini terdiri dari perwakilan murid dari setiap kelas. Tugasnya adalah mengantarkan temannya ke UKS dan memberikan pelayanan kesehatan ringan yang dibutuhkan saat itu. Nah, sebelumnya tim ini diberikan semacam pelatihan dulu cara pelayanan kesehatan.
Wow, ide yang sangat bagus sekali. Jadi anak-anak itu dapat membantu ibu dalam menangani temannya yang sakit di UKS saat ibu melakukan tugas yang lain. Betul Bu, tapi hal ini perlu saya bicarakan dulu ke kepala sekolah. Kapan ibu akan mulai bicara dengan kepala sekolah? Insya Allah secepatnya Bu. Semoga Bapak Kepala Sekolah dapat menerima usulan Ibu. Jika usulan Ibu diterima, hal pertama apa yang akan Ibu lakukan? Apa ya? Mungkin berkomunikasi dengan wali kelas tentang murid yang dapat menjadi dokter kecil. Kemudian baru merencanakan pelatihan kesehatan untuk murid tersebut, utamanya dalam penanganan P3K. Baik, saya kira itu langkah yang tepat. Masalah Ibu sudah ada pemecahannya, sisa eksekusinya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Yang jelas lebih lega dan puas dibandingkan sebelum kita berdiskusi tadi. Karena saya merasa tanggung jawab yang diberikan adalah amanah yang harus saya kerjakan dengan maksimal saya. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya dan sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Bu, nanti kita ngobrol lagi ya tentang apa keputusan kepala sekolah. Dan saya tunggu aksi selanjutnya ya Bu. Oke, siap Bu. Ya.